Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya sehat selalu ya anak-anak. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran daring, yaitu tema 4, subtema 4. Hidup bersih dan sehat. Bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting dari teks. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. 3. Carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru atau orang tuamu. 4. Tuliskan informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Membaca laporan hasil pengamatan yang telah dibuat. Laporan hasil pengamatan yang kamu buat dapat disampaikan kepada orang lain. Saat membaca laporan, pastikan suaramu jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya. Membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Perhatikan anak-anak. 1. Amatilah gambar atau keadaan sekitar secara langsung. 2. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar atau keadaan tersebut. 3. Buatlah laporan sesuai dengan pengamatanmu. Menyebutkan informasi dari suatu teks. Saat menulis informasi, biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Arti kosakata dapat diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu dapat belajar mencari arti kata dengan bantuan guru atau orang tuamu. Setelah kamu mengetahui maknanya, tentu kamu dapat menuliskan laporan tersebut. Menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Perhatikan anak-anak. 1. Bacalah teks percakapan dengan cermat dan teliti. 2. Carilah arti kata yang belum kamu pahami. Carilah di dalam kamus atau dengan bertanya kepada guru. 3. Informasi yang kita peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kita menjawab pertanyaan. Membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. 1. Amatilah gambar atau keadaan sekitar secara langsung. 2. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan tersebut. 3. Buatlah laporan sesuai dengan pengamatanmu. Kita lanjutkan pelajaran matematika. Unsur-unsur bangun ruang. Ayo ingat kembali unsur-unsur beberapa bangun ruang berikut. Kubus, banyak sisinya 6. Banyak rusuk 12. Banyak titik sudutnya 8. Balok, banyak sisi 6. Banyak rusuk 12. Banyak titik sudut 8. Prisma segitiga, banyak sisi 5. Banyak rusuk 9. Banyak titik sudutnya 6. 5 segitiga, banyak sisinya 4. Banyak rusuk 6. Banyak titik sudutnya 4. Prisma segitiga, banyak sisi 5. Banyak rusuk 8. Banyak titik sudutnya 5.
Mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya. Perhatikan anak-anak, sebuah bangun ruang dapat memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk yang sama banyak dengan bangun ruang lainnya. Bangun kubus dan balok mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut yang sama banyak. Banyak sisinya 6, banyak rusuknya 12, banyak titik sudutnya 8. Pola barisan bangun ruang. Beberapa bangun ruang dapat disusun membentuk suatu pola tertentu. Pola barisan bangun ruang di atas disusun oleh kubus dan balok. Melengkapi pola barisan bangun ruang. Perhatikan anak-anak. Perhatikan pola barisan bangun ruang berikut. Pola barisan bangun ruang di atas adalah kubus, prisma, balok. Bangun ruang yang terletak di antara kubus dan balok adalah bangun prisma. Kita lanjutkan pelajaran PPKN. Kerjasama ketika bermain. Bekerja sama merupakan wujud dari persatuan. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Perhatikan anak-anak. 1. Mau berjuang untuk kepentingan bersama. 2. Saling membantu. 3. Mematuhi aturan yang dibuat bersama. 4. Tidak bersikap mau menang sendiri. Kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Banyak kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Contoh, warga yang saling membantu untuk membersihkan jalan yang kotor. Berikut sikap-sikap yang dapat mewujudkan kebersamaan. Perhatikan anak-anak. 1. Mau saling menolong. 2. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 3. Saling menghormati dan menghargai. Perhatikan anak-anak, kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dapat diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan. Berikut manfaat kebersamaan dengan teman. 1. Memiliki banyak teman. 2. Menjaga kerukunan dengan teman. 3. Pekerjaan lebih cepat selesai. 4. Dapat berbagi cerita dengan teman. 5. Pekerjaan yang dilakukan bersama terasa lebih ringan. 6. Meningkatkan keakraban antar teman. Kita lanjutkan pelajaran SBDP. Kerajinan dari bahan alam. Kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Contoh bahan alam, misalnya biji-bijian, daun kering, kulit buah, rotan, tanah liat, dan cangkang kerang. Kerajinan dari bahan buatan. Bahan buatan adalah hasil dari olahan bahan alam yang dilakukan oleh manusia. Contoh bahan buatan untuk kerajinan yaitu manik-manik, plastisin, stik es krim, sedotan, koran bekas, dan botol plastik. Membuat kerajinan dari bahan alam.
Membuat karya hiasan dengan menggunakan sabun batangan. Karya hiasan dapat dibuat menggunakan teknik mengukir. Mengukir biasanya menggunakan pahat. Kita juga bisa mengukir menggunakan tusuk gigi. Demikian penjelasan dari Ibu kali ini, anak-anak. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. 1. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 158. 2. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo menulis. Halaman 165 sampai dengan halaman 167. 3. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 188 sampai dengan halaman 189. 4. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo menulis halaman 198 sampai dengan halaman 200. Tugas matematika. 1. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berdiskusi halaman 163 sampai dengan halaman 164. 2. Mengerjakan ayo berlatih halaman 179. 3. Mengerjakan ayo berlatih halaman 185 sampai dengan halaman 186. 4. Mengerjakan ayo berlatih halaman 204 sampai dengan halaman 205. Tugas PPKN. 1. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 156 sampai dengan halaman 157. 2. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 169 sampai dengan halaman 170. 3. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 171 sampai dengan halaman 172. 4. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 193 sampai dengan halaman 194. 5. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 201. Tugas SBDP. Anak-anak membuat karya seni mosaik dari bahan alam. Untuk langkah pengerjaan, buka buku tematik kelas 2 tema 4, halaman 161 sampai dengan halaman 162. Untuk semua hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui WA. Untuk hasilnya disimpan, jangan dibuang. Anak-anak, semua tugas dari Ibu paling lambat di-WA-kan kepada Ibu Ella hari Jumat pukul 12. Sekian pembelajaran dari Ibu, anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.